Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengar satu cerita. Ada seorang tamu berkunjung ke suatu hotel. Tamu ini datang meminta kepada bellboy. Yang diminta ada pisau warna hitam, benang warna merah, dan warna oranye. Dengan penasaran, bellboy ini memberi apa yang mereka minta. Dengan penasaran, lalu diberikan. Setelah itu diceritakan ke manajer apa yang telah terjadi, apa yang diminta oleh tamu tersebut. Lalu manajer tersebut ingin mengetahui apa maksud dari semua ini. Sebelum dia meminta semuanya itu, dia bertanya, ada nomor 31 yang kosong? Ada. Setelah itu diberi kunci nomor 31. Lalu dengan penasaran, manajer ini akhirnya mengikuti. Dia tidur di samping nomor 31 itu, yaitu di nomor 32. Dia tidur. Apa yang akan dilakukan oleh tamu tersebut dengan benda-benda yang sudah diminta? Lalu pada tengah malam, sang manajer ini pun berusaha untuk tidak tidur. Tetap dia terjaga dan fokus apa yang terjadi. Setelah jam 12 malam, mulai terdengar suara aneh-aneh. Suara aneh ini ada satu benturan yang keras, ada barang-barang yang pecah, ada dinding yang bunyinya dibentur ke suatu benda. Lalu setelah itu, dengan kaget, sang manajer ini apa yang dilakukannya? Di pagi hari, tamu ini pergi. Dia pergi ke lobi. Dia menyerahkan kunci ke bellboy itu. Setelah itu, mereka penasaran apa yang terjadi. Mereka cek kamar tadi nomor 31, dicek kamar itu. Setelah dicek, tidak ada apa-apa, tidak ada barang yang rusak, tidak ada TV yang hancur. Lalu heran mereka, loh, apa yang dilakukan tamu tersebut? Di satu minggu kemudian datang lagi tamu ini meminta hal tersebut tadi, meminta nomor hotel atau nomor kamar, nomor yang tepat 31. Meminta lagi benda-benda yang tiga tadi. Dengan penasaran dia, apa yang mau dilakukan? Setelah itu manajer ini pun ikut. Dia tidur lagi di kamar 32, mendengar apa yang akan dilakukan. Terjadi juga demikian. Setelah itu pagi-pagi dia diserahkan kunci, pergi tamu itu, dicek kembali, tidak ada apa-apa yang terjadi. Lalu di bulan berikutnya, yang kali ketiga, datang tamu ini. Akhirnya diberi lagi kunci sesuai dengan permintaan karena sudah menjadi langganan. Penasaran lagi, tidur di sampingnya, di samping hotel atau nomor yang tadi, tidur di situ. Besok paginya, ketika dia mau menyerahkan kunci itu, sang manajer mencegat dia. Pak, saya mau bertanya. Ya boleh Pak, ada apa? Saya mau bertanya, mulai dari sejak Bapak bertahan di sini, Bapak meminta suatu benda yang aneh. Dan di tengah malam kami dengar juga suara yang aneh-aneh. Tetapi heran, tidak ada terjadi apa-apa. Apa yang Bapak lakukan di sana? Lalu tamu ini berkata, Pak, Bapak ingin tahu apa yang saya lakukan di sana? Ya, saya ingin tahu apa yang Bapak lakukan di sana. Lalu setelah itu sang tamu itu berkata, Bapak bisa janji? Ya Pak, saya mau berjanji tidak memberitahu kepada siapapun. Ya, saya tidak akan beritahu kepada siapapun. Apapun yang terjadi, saya tidak akan beritahu. Oke, kalau begitu Pak. Setelah itu, akhirnya manajer ini tidak pernah memberitahu kepada siapapun, termasuk kepada kita yang mendengar, tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Ya, karena sang manajer itu sudah berjanji tidak akan memberitahu kepada siapapun. Jadi itu hanya sebatas cerita saja, ya, untuk membuat kita tidak terlalu tegang. Jadi sebab itu mari
saudara-saudara yang terkasih, kita mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini, jangan penasaran dengan cerita itu, tapi penasaranlah kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jangan ingin tahu apa cerita itu, apa dibalik bunyi benturan-benturan itu, tapi cari tahulah apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini, yang kehidupan kita ini seringkali diperhadapkan kepada suatu perkara yang besar. Perkara-perkara besar itu tidak akan pernah bisa dikalahkan kalau tidak ada sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya pada kesempatan siang hari ini, mari pada kesempatan hari ini, mari kita mau berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan perkara-perkara yang membawa kita seolah-olah semakin jauh daripada Tuhan, semakin turun, semakin kita menjauh dari hadirat Tuhan, semakin kita jauh. Tapi hari-hari ini mari kita mau belajar untuk kita kembali lagi kepada posisi semula. Tetapi itu tidak bisa kita temukan, tetapi itu tidak bisa kita dapatkan kalau tidak ada suatu upaya kesungguh-sungguhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saat ini, mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membaca dulu dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-7. Kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, hal pengabulan doa. Ayat ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Puji Tuhan. Di sini dikatakan hendaklah, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini dikatakan bahwa kebenaran firman Tuhan ini meminta, mencari dan mengetok, berbicara hal pengabulan doa. Bertahun-tahun lamanya kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bertahun-tahun kita sudah menjadi orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tapi seringkali dari sekian doa-doa kita hanya sedikit yang terjawab. Bahkan sampai hari ini mungkin belum ada yang terjawab dari doa kita. Tetapi hari ini Tuhan berkata, ini perkataan Tuhan langsung dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalimat meminta ini adalah suatu hal yang sangat mudah dikerjakan oleh orang. Mungkin saat ini kita yang ada hari ini, ada yang duduk di samping kita, kita mungkin pengen permen, kita meminta kepadanya, diberi. Kalau ada sama dia, kita meminta maka diberi. Dan oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat minta, cari, ketok ini seolah-olah suatu kalimat yang memiliki kalimat yang biasa, seolah-olah biasa semua ini. Tidak ada yang spesial di sini. Tetapi harus kita perhatikan lebih dalam kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Tuhan di sini. Bahwa apa yang dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah dikatakan, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Cari maka kamu akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibuka bagimu. Kalimat cari ini, kalimat meminta, kalimat cari, kalimat ketuk ini memiliki suatu fase yang berbeda. Meminta adalah suatu fase yang sangat mudah, tetapi mencari itu sangat-sangat sulit. Namanya juga mencari. Tidak pernah ada orang mencari barang yang sudah ada di depannya lalu dia cari. Tetapi dia mencari barang yang belum ada di depannya,
Apa yang dia butuhkan dia cari. Setelah itu dia mendapatkan. Mungkin kalau kita melihat kalimat minta ini sudah umum. Siapa saja kita bisa meminta. Mungkin kita sering berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan berkati aku. Bukan itu yang Tuhan mau inginkan dari hidup kita. Tuhan berkati aku. Sesuatu hal yang mudah. Mungkin dalam perkara-perkara dalam dunia ini, mungkin ini adalah suatu perkara yang mudah. Tetapi berbicara perkara hal rohani, kalimat cari ini adalah suatu hal yang sangat sulit. Mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari wajahnya Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berusaha mencari. Kita berusaha mencari di sana supaya Tuhan berikan dalam hidup kita, berikan petunjuk, bukan barang yang diberikan, tetapi diberi petunjuk, diberi pengertian, diberikan kita bijaksana untuk memahami, untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalimat cari ini. Ada suatu usaha yang dikerjakan di sana. Ada suatu usaha kita yang kita lakukan di sana, kalimat mencari. Dan oleh sebab itu saat ini ada sebuah tindakan, kalimat mencari ada sebuah tindakan. Beda dengan meminta. Duduk kita bisa meminta. Dalam posisi berbaring kita bisa meminta. Tapi kalimat mencari ini adalah kalimat suatu tindakan dalam hidup kita. Haleluya. Suatu tindakan kita berusaha mendapatkan. Oleh sebab itu mari hadis pada kesempatan siang hari ini. Apa yang saudara minta sudah engkau temukan, sudah engkau saudara terima. Apa yang saudara minta itu apakah saudara sudah terima atau belum? Kalau saudara terima apa yang saudara minta, maka cari lagi. Kira-kira apa Tuhan lagi yang saya akan perbuat? Engkau sudah minta diberkati. Tuhan berkati. Setelah itu cari lagi. Tuhan, apa lagi yang mau kerjakan? Tuhan, apa lagi yang mau saya lakukan? Itu kalimat mencari. Haleluya. Haleluya. Cari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Jangan cukup hanya meminta. Menimbun di dalam dirimu, tetapi tidak pernah mencari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tak pernah mencari apa yang Tuhan rindukan dalam hidupmu. Dan yang ketiga itu mengetuk. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau mungkin tadi sudah mencari, belum mendapatkan. Padahal kita cari, maka kita mendapat. Tetapi belum mendapat, ketuk terus pintu itu. Bagaikan Yesus yang berdiri di depan pintu. Wahyu 3 ayat 2. Dia mengetuk, barang siapa yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya. Begitu juga kita ini mengetuk pintu hadirat Allah untuk masuk dalam hidup kita, untuk masuk di dalam pribadi kita. Kalau mungkin kita hanya meminta saja cukup sudah. Kita tidak akan pernah mengalami namanya kuasa Tuhan lebih heran lagi dalam hidup kita. Makanya orang yang suka hanya meminta saja. Dia hanya sayang kepada dirinya saja. Meminta, dia hanya sayang kepada dirinya saja. Tetapi ketika dia berusaha masuk ke fase yang kedua, mencari, maka di sana ada sebuah komunikasi dengan Allah. Haleluya. Mencari kehendak Tuhan. Ada sebuah komunikasi dengan Tuhan. Kerinduan dalam hati, apa yang ingin dilakukan. Bukan hanya kerinduan kita saja yang Tuhan mau turuti, tetapi kehendak Tuhan juga mau dituruti dalam hidup kita. Jadi orang yang suka hanya meminta saja, ketika disinggung oleh firman Tuhan, dia akan merasa kecewa. Dia akan merasa tidak enak dalam dirinya, karena dia hanya suka meminta dalam hidupnya, tidak pernah mencari kehendak Tuhan.
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalimat ketok ini artinya pengorbanan ekstra dalam hidup kita. Kalimat cari tadi itu adalah suatu usaha kita, tindakan kita, dan oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Haleluya. Ketika kau cari belum mendapatkan, jangan pernah menyerah, tetapi usahakan terus. Maka walaupun engkau belum temukan, walaupun engkau belum dapatkan, masuk selanjutnya, ketok. Siapa yang punya pintu itu? Siapa yang punya pintu hadirat itu? Ketuk terus pintu itu, dan engkau pun mempersilahkan terbuka hatimu di hadapan Tuhan. Kau mungkin mengetuk-ketuk pintu hadirat Tuhan, namun engkau tidak buka hatimu, tidak akan pernah hadirat itu bisa masuk dalam hidupmu kalau engkau tidak buka hatimu. Tidak akan pernah orang bisa masuk ke dalam ruangan ini kalau dia tidak ketuk lalu dibuka. Tidak akan pernah bisa. Sekalipun sudah dibuka pintu, tetapi tidak ada niat hatimu untuk masuk ke dalamnya, engkau pun tidak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Karena engkau tidak ada niat masuk, cukup hanya mengetuk, dibuka, namun engkau tidak mau membuka diri masuk ke dalamnya. Dan sebab itu hari ini tidak cukup meminta, naik level cari. Tidak cukup hanya sampai dicari saja, masuk ke tahap level berikutnya, itu ketok. Pengorbanan. Maka berjumlah dengan darahmu dan tebus bisa. Sampai kita mengalami namanya, mungkin sudah hampir masuk kategori sudah tak mampu lagi. Sudah kategori kita sudah usahakan, sudah kita buat semampu kita, hampir masuk fase terakhir, tidak mampu lagi. Sampai kita ada di titik sana. Lalu disitulah kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan datang turun tangan atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mungkin sekeras apapun mungkin pribadi kita, saya susah disentuh oleh kuasa Roh Kudus, saya susah disentuh oleh hadirat Tuhan, saya susah mungkin menangis untuk berdoa, saya susah menangis ketika menaikkan pujian. Tidak ada susah di hadirat Tuhan. Semua berlutut di hadapan Tuhan. Semua bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tidak ada yang susah di sana. Mungkin kau sudah lama alami, tidak percuma, susah masuk hadirat Tuhan. Tetapi ketuk terus, ketuk terus, ketuk. Mungkin sampai tangan kita ini sudah bengkak, mengetuk sampai bengkak. Biarkan dia bengkak, supaya engkau melihat bahwa sesungguhnya usahamu itu tidak akan pernah sia-sia. Tetapi ketika engkau berhenti, engkau akan menjadi sia-sia. Usaha yang kau bangun itu akhirnya engkau mundur sendiri. Engkau mundur sendiri, tidak mau lagi maju. Kita lihat selanjutnya ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, orang yang meminta mendapat, mencari menemukan, pintu diketuk pasti dibukakan. Ya, itu wajar, itu lumrah. Tetapi apa yang dikatakan ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Adakah di antara kita yang ketika anak kita meminta uang lalu kita mengasih tampar-tampar? Adakah ketika anak
Ya, kita lihat di ayat 10. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita saja yang belum kategori baik tahu memberi yang baik kepada anak kita, tahu merencanakan masa depan kepada anak kita. Kita membuka suatu ladang, kita membuka suatu usaha, tujuannya adalah untuk anak-anak kita, generasi-generasi kita tahu membuat seperti itu. Apalagi Bapa kita di surga. Itulah sebabnya dikatakan di sana, Yesaya 41 ayat 10 itu. Sebab aku tahu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Haleluya. Rancangan-rancangan damai sejahtera, rancangan yang baik, Tuhan tahu. Kita orang tua saja tahu mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tahu mempersiapkan yang terbaik. Maka oleh sebab itu, tidak lagi kita meminta-minta saja. Masuklah kalimat cari ini, masuklah bahasa namanya mengetok ini, sehingga kita semakin diberkati, sehingga kita semakin dipakai oleh Tuhan lagi. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari hari ini, pada kesempatan siang hari, mari kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini siapkan hatimu untuk menerima apa yang kau minta dari Tuhan. Siapkan hatimu, apa mungkin yang kau minta selama ini, siapkan hatimu untuk mendapatkan, untuk menerima apa yang kau minta daripada Tuhan. Dan bukan hanya perkara-perkara jasmani saja, tetapi Allah rindu berbicara perkara-perkara rohani. Dan oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari carilah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Carilah kehendak Tuhan, dan berusahalah lebih sungguh lagi di dalam hidup. Berusaha lagi supaya engkau semakin hari, semakin mengerti dan memahami. Oh, ternyata ini maksud Tuhan dalam hidupku. Oh, ternyata ini kehendak Tuhan dalam hidupku. Jangan sama seperti orang muda yang kaya itu. Dia cari kehendak Tuhan dalam hidupnya, namun dia tidak kerjakan. Dia cari kehendak Tuhan. Guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dia mencari kehidupan kekal itu ketika Tuhan Yesus sampaikan, jangan membunuh. Oh, saya sudah lakukan. Jangan mencuri. Oh, saya sudah lakukan. Hormat orang tua. Oh, sudah saya lakukan. Sejak muda saya sudah lakukan itu semua. Wah, luar biasa orang muda yang kaya itu. Tetapi ketika Tuhan katakan, oleh sebab itu pulanglah, juallah seluruh hartamu. Ketika Tuhan sampaikan, karena dia mencari namanya hidup yang kekal, maka Tuhan tunjukkan, jual seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin. Di sini pengertiannya adalah bukan berarti Yesus ini seolah-olah mengajarkan pemuda ini menjadi konyol. Tetapi
pribadi dia. Tuhan sudah tahu siapa dia. Ingin mencobai Tuhan, ingin tahu bagaimana jawaban Tuhan tentang hidupku. Berbicara tentang hukum ke-10 hukum itu engkau turuti, itu tidak masuk kategori masuk ke dalam surga. Tetapi masuk kategori masuk ke dalam surga adalah mencari kehendak Tuhan. Makanya tadi dia berusaha mencari. Tetapi ketika Tuhan tunjukkan jual seluruh harta, apa yang terjadi? Dia pergi, dia pulang dengan sedih. Karena apa? Karena hartanya banyak. Mungkin sudah upaya dia mungkin sudah terlalu banyak energinya di sana. Dia habiskan untuk mengumpulkan harta yang banyak. Tetapi ketika Tuhan sampaikan demikian, dia pulang dengan kecewa jawaban itu. Orang yang memikirkan perkara-perkara duniawi, orang yang masih memikirkan pikiran-pikiran duniawi, dia akan kecewa ketika dikatakan kepada hal seperti itu. Dia akan kecewa. Siapapun orangnya, dia akan kecewa. Orang yang paling kaya sekalipun hidupnya, dia akan kecewa kalau ada perkataan seperti itu. Maksud dari orang muda ini, dipujilah dirinya itu karena dia sudah memberi sesuatu yang baik tentang hukum Taurat itu. Dia sudah turuti semua. Sebenarnya tidak ada lagi yang kurang di sana. Tetapi ketika berbicara tentang harta, tetapi berbicara tentang keuangan materi, mundur, pergi. Tidak jadi lagi mencari kehendak Tuhan. Tidak jadi lagi niatnya mencari. Karena apa? Sudah berbicara kepada hal harta. Hari ini apa selanjutnya dikatakan firman Tuhan di sana? Memang sangat susah orang kaya itu masuk ke dalam surga. Lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi jangan kita berpikir bagaimana kita lihat jarum masuk unta ke sini. Bukan itu, bukan jarum yang kita buat menjahit pakaian kita, bukan. Karena di Israel itu ada namanya pintu lubang jarum. Yang sempit di situ. Makanya dikatakan masuklah melalui pintu yang sempit itu. Karena lebarlah jalan menuju binasa, tetapi sempitlah jalan menuju kekekalan. Oleh sebab itu hari ini semakin dipersempit, semakin dipersempit. Artinya semakin dipersempit. Jangan sampai daging kita ini, keegoan kita ini, kemauan kita ini secara daging semakin besar terus. Tetapi kehendak Tuhan semakin tidak ada dalam hidup kita. Kita hanya memikirkan perkara dunia saja. Kita lupa ibadah. Kita lupa datang kepada Tuhan. Kita lupa berdoa kepada Tuhan atas berkat apa yang kita terima. Mungkin kita akan berkata seperti ini. Kami kemarin sebenarnya tidak kaget, ya, bukannya kaget, tapi kadang-kala memang itulah kasih karunia Tuhan ini. Ketika ibu gembala berkata, "Wih anakku," dibilang kepada si ibu, "Ternyata kau sudah besar ya, nggak terasa." Mungkin ada begitu banyak dalam hidup kita, tak terasa umur sudah tua, tak terasa umur pernikahan sudah memasuki puluh tahun, tak terasa anak kita sudah dewasa, tak terasa anak kita sudah masuk fase-fase pernikahan, tidak terasa kita sebentar lagi punya cucu, tidak terasa.
engkau tidak pahami, tidak sadari. Ternyata di saat ada kasih Tuhan yang menyertai hidupmu, yang memberikan kemampuan. Hidup itu sebenarnya berat, tetapi ada kasih Tuhan yang memberikanmu kelegaan-kelegaan, sehingga yang berat itu terasa ringan. Haleluya, haleluya. Tak terasa umur kita sudah masuk kepala 40-an, masuk kepala 5, kepala 6, kepala 7. Tetapi bukan bulan berkepala 7 ya, tapi masuk umur 70 tahun, masuk 50 tahun, masuk 60 tahun. Tak terasa. Kadang-kadang kita berkata tak terasa. Benar, memang tak terasa. Hari-hari itu tidak terasa oleh karena kemurahan Tuhan yang ada. Oleh sebab itu, renungkan kebenaran, renungkan kemurahan, renungkan rencana Allah dalam hidupmu. Ketika engkau sadari, kita pejamkan mata semua. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan lubuk hati kita yang terdalam. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan